Pencet yang mana tuh? Yang tiga ya? Hmm. Hmm. Oh. Ini kamera enggak. Suara? Suara iya. Ya, bismillah. Akhwat, suara Ana terdengar jelas ya? Iya, jelas. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya sehingga pada sore hari ini kita dapat dipertemukan dalam majelis fikih muslimah yang insya Allah dapat membawa berkah dan juga faidah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna akhwat wa ummahat fillah. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh akhwat wa ummahat. Kaifa halukunna? Bagaimana kabarnya semuanya? Bikhairin alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dimanapun akhwat wa ummahat berada. Kemudian, insya Allah ya pada kesempatan kali ini kita akan menyimak menerima ilmu ataupun faidah yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini yang insya Allah ya dengan tema uh, fikih haid ya, fikih haid wanita. Kemudian di sini saya akan menyampaikan rangkaian acaranya yaitu pertama pembukaan, kedua tilawah, ketiga materi inti, keempat tanya jawab, dan terakhir penutup. Baik, akhwat wa ummahat, langsung saja ya untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka kajian sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara telah selesai dibuka. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke pembacaan tilawah. Kemudian untuk pembacaan tilawah akan disampaikan atau dibacakan oleh Uktina sebentar, Uktina Syariah dan juga sari tilawahnya Uktina Ica. Uktina Syariah dan Uktina Ica mau juga hadir? Hadir. 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 Naam, tafadhali. Silahkan dibacakan tilawahnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم. Artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itulah adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembacaan tilawah telah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan apa yang dibacakan senantiasa menjadi pahala bagi para pembacanya, dan mudah-mudahan juga menjadi pahala bagi kita sebagai penonton yang mendengarkannya. Amin. Baik, akhwat wa ummahat. Suara Ana terdengar jelas ya? Nah, di sini sebelum beranjak ke materi inti, ya, di sini insya Allah akan disampaikan terlebih dahulu sponsor ya yang telah mensponsori acara pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah ya, acara ini terselenggara atas dukungan dari para sponsor dan juga media partner, dan kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran atas kontribusi dan dukungannya dalam terselenggaranya webinar pada sore hari ini. Kemudian di sini ada pun sponsor, yaitu dari RTQ DAHT. Nah, RTQ DAHT Putri ini itu lokasinya di Depok ya, betul ya Ustazah Fauzia? Di Depok. Nah, ini khusus untuk Putri, ada jenjang untuk SMP dan juga jenjang untuk SMA. Nah, bagi akhwat atau ummahat yang ingin mendaftarkan anak-anaknya ataupun saudara perempuannya, boleh ya, ini rekomendasi terbaik ya, RTQ DAHT, Rumah Tahfiz Quran. Ya, insya Allah ini bagus ya RTQ-nya. Kemudian adapun RTQ selanjutnya, yaitu RTQ DAHT yang lokasinya di Jakarta. Nah, RTQ ini khusus untuk program laki-laki atau ikhwan ya, dan programnya itu fokus kepada i'dad Al-Quran, yaitu program 1 tahun ya. Kalau yang tadi yang di Depok itu jenjang SMP dan SMA, kalau ini jenjang, kalau yang di Jakarta itu jenjang lulusan SMA ya, atau tingkat mahasiswa mungkin ya. Jadi setelah lulus SMA, kalau misalkan akhwat wa ummahat ada saudara laki-laki atau ikhwan yang sedang bingung ya setelah lulus SMA mau kemana, nah ini rekomendasi sekali ya, i'dad Al-Quran 1 tahun ya, bisa menjadi bekal untuk anandanya atau ikhwan tersebut dalam pemahaman Al-Quran, menghafal Al-Quran, juga mempelajari bahasa Arab ya. Jadi kalau yang di Depok tadi itu khusus putri, khusus akhwat, jenjang SMP dan SMA. Kalau yang
di Jakarta, RTQ AHT di Jakarta itu khusus untuk ikhwan atau laki-laki jenjang setelah lulus SMA atau sederajat. Begitu. Adapun biayanya gratis kalau untuk yang di Jakarta ya, gratis. Nah, kemudian kalau yang di Depok yang untuk putri itu biayanya biaya SPP saja ya. Ya, terhitung hemat ya, untuk biayanya sangat murah meriah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya dan juga berkah, insya Allah. Selanjutnya, adapun media partner yang telah mendukung acara kajian fikih muslimah kali ini, yaitu ada Alamal Quran, kemudian Rumah Ibu Tangerang, juga ada Lugotuna, ada Aksara Learning, kemudian ada Baitul Quran, selanjutnya Rumah Ilmu Muslimah, dan yang selanjutnya terakhir ada Al-Qudsiyah Cianjur. Berikut ya media partner yang telah mendukung acara ini. Kemudian selanjutnya Akhwat Ummahat, di sini saya akan sampaikan profil pemateri kali ini yang insya Allah akan mengisi kajian sore hari ini, yaitu pematerinya bernama Ustazah Ihah Farihah, BSH. Beliau adalah alumnus atau alumni LIPIA Jakarta. Ya, mungkin bagi akhwat dan ummahat yang tahu LIPIA Jakarta, beliau ini alumnus dari sana. Selanjutnya, beliau adalah founder Lugotuna yang telah mendukung acara ini juga ya sebagai media partner. Kemudian yang terakhir, beliau ini adalah seorang penulis. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil ya berkah ilmu dari beliau. Mudah-mudahan kita juga bisa menarik ilmu tersebut. Baik, akhwat wa ummahat, langsung saja ya kita ke materi inti. Tadi sudah saya sampaikan profil narasumber atau pemateri hari ini. Untuk itu, mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Ihah. Bagi akhwat wa ummahat yang ingin mengikat ilmu, silahkan ikatlah ilmu dengan catatan ya. Siapkan buku dan juga alat tulisnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, kepada Ustazah Ihah Farihah, tafadholi masykurah. Terima kasih untuk Ukhtina Siti Latifah ya atas pembukaannya. Ini yang share materi saya atau dari sini? Pematerinya Ustazah Ihah. Oke, baik. Coba ya, kita buka sebentar. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar fikih darah wanita. Ini fikih darah part 1, karena memang dia sangat detail. Setiap detailnya itu semua sangat bermanfaat. Jadi makanya nggak bisa kita langsung selesaikan dalam satu pertemuan ya. Nah ini kenapa kita sebagai wanita harus mempelajari fikih darah wanita. Kenapa fikih darah wanita itu penting ya bagi kita semua. Yang pertama karena fikih darah wanita itu hukumnya fardu. Ada fardu kifayah bagi laki-laki, ada fardu ain bagi perempuan. Yang artinya bagi seorang wanita mempelajari fikih darah wanita, masing-masing wanita itu wajib untuk mempelajarinya. Tiap wanita yang sudah balik, kalau misalnya lalai tidak mempelajari fikih darah wanita, berarti dia berdosa. Naudzubillah. Alhamdulillah kita berada di sini, semoga saja bisa menggugurkan dosa-dosa kita ya.
bisa menggugurkan atas kewajiban mempelajari fikih darah wanita. Untuk laki-laki, jangan hanya ini ya, jangan rasa ini fikih darah wanita hanya untuk wanita saja, enggak. Fikih darah wanita juga itu penting bagi laki-laki. Pertama karena hukumnya fardu kifayah. Kedua, laki-laki dia nanti ketika menikah, dia menjadi pemimpin di rumah tangga, yang dimana dia harus bisa mengajari istrinya. Kalau misal tidak bisa mengajari istrinya, minimal dia bisa memfasilitasi istrinya untuk bisa belajar fikih darah wanita kalau memang istrinya belum bisa. Terus juga karena seorang laki-laki ketika menikah, dia berhubungan dengan istrinya, dia juga perlu tahu kapan dia boleh berhubungan dengan istrinya, kapan tidak boleh. Apa saja yang dilarang bagi seorang laki-laki ketika istrinya sedang berhalangan, begitu ya. Makanya laki-laki jangan hanya merasa ini urusan wanita, laki-laki juga perlu untuk mempelajari fikih darah wanita. Yang kedua, betapa pentingnya fikih darah wanita, karena ketika kita sudah belajar ya, kita bisa tahu, oh ternyata banyak amalan-amalan yang ternyata tidak boleh dilakukan ya, ketika kita sedang berhalangan, sedang haid atau nifas. Di situ bisa sah, bisa tidak. Itu tergantung dengan pemahaman kita terhadap fikih darah wanita. Banyak juga ada beberapa perempuan lagi haid, tapi dia tetap wudhu sebelum tidur. Itu juga termasuk tidak boleh ya. Tidak sah ibadahnya, bahkan bisa berdosa. Makanya penting harus belajar fikih darah wanita yang nanti di sana dijelaskan ibadah mana saja yang boleh, ibadah mana saja yang tidak boleh. Sahkah sholatnya, sahkah puasanya. Seperti contohnya ketika sedang puasa gitu ya, masih ada warna coklatnya atau masih ada kuning-kuningnya di akhir masa haid. Itu sebenarnya tidak boleh ya melaksanakan puasa. Jadi puasanya tidak sah, sia-sia. Bahkan kalau dia tahu memang masih ada flek coklat, masih tetap puasa, itu tidak boleh. Dosa. Hanya penting banget untuk belajar fikih darah wanita. Yang ketiga, nah setelah belajar fikih darah wanita, kita jadi tahu apa saja larangan-larangan ketika sedang berhalangan, sedang nifas. Dan ternyata banyak di sekitar kita itu ternyata larangan seputar nifas dan haid itu hanya mitos. Seperti contohnya rambut yang jatuh harus dikumpulkan dan juga harus dimandikan. Itu hanya mitos. Ada lagi bablasnya, ketika lagi haid atau ketika lagi nifas katanya tidak boleh mandi. Ini malah merusak citra Islam yang erat kaitannya, erat kaitan keimanannya dengan kebersihan. Bagaimana bisa seorang wanita muslimah ketika dia sudah belajar agama, perhatian sama agama, malah tidak mau mandi. Memang betul, ada beberapa jenis mandi yang dilarang ketika lagi haid dan nifas. Tapi bukan berarti menjaga kebersihan itu dilarang ya. Nanti kita akan bahas jenis-jenis mandi yang seperti apa yang dilarang ketika berhalangan. Apalagi kita tahu ya, Islam itu sangat mengajarkan kebersihan. Bahkan di Eropa, sebagaimana kita tahu, mereka jadi tahu artinya mandi dalam kehidupan sehari-hari, itu juga terpengaruh oleh budaya Islam. Bagaimana bisa Islam sebagai pelopor kebersihan, pelopor sanitasi air yang bagus ya, kita tahu. Seperti itu, tiba-tiba muslimah di zaman sekarang kok lebih jorok gitu. Nah, itu karena apa? Tidak belajar fikih wanita dengan benar, dengan komprehensif, cuma sepotong-potong. Kayak harus belajar secara komprehensif, secara menyeluruh, supaya tidak jadi misinformasi, supaya jangan sampai salah paham. Memang betul ada yang dilarang mandi tertentu, bukan seluruh mandi dilarang. Nanti akan kita bahas mandi yang seperti apa yang dilarang ketika berhalangan.
Terus mengetahui batas suci dan haid atau nifas. Ketika sudah belajar fikih darah wanita, kita tahu ternyata misalnya antara haid ke haid minimal 15 hari. Tidak mungkin kurang dari itu. Jangan sampai sebulan full haid padahal 15 hari juga sucinya belum 15 hari, tapi sudah keluar lagi dia anggap itu haid. Ini malah bahaya. Ternyata dia wajib sholat, tapi tidak melaksanakan kewajibannya karena dia pikir semuanya haid. Begitu ya. Terus selanjutnya, dengan belajar fikih darah wanita, kita bisa membedakan jenis darah. Ada berseliweran ya, karena belajar dari TikTok, belajar dari potongan-potongan video atau dari katanya-katanya. Mereka pikir, kalau misalnya nifas contohnya, harus 60 hari. Padahal belum 60 hari bisa jadi sudah bukan nifas, tapi haid. Itu ada nanti kita pelajari. Kok bisa belum 60 hari, tapi sudah haid. Terus ada lagi selentingan bahwasanya kalau darah haid itu pasti yang warnanya gelap. Darah haid itu yang pasti warna merah. Kalau selain warna itu bukan darah haid. Nah, ini tidak sepenuhnya salah, tapi juga bisa salah fatal dalam prakteknya. Jadi nggak semua wanita boleh mengamalkan bahwasanya darah dengan warna tertentu yang dianggap haid. Gitu. Ada beberapa kategori dulu untuk memenuhi syarat dulu, baru dikatakan dia boleh berpatokan pada warna darah. Jadi tidak boleh semua wanita yang haid menyimpulkan warna darah begini begitu baru dikatakan haid, enggak. Itu nanti ada perinciannya lebih detail baru dia masuk kategori yang boleh berpatokan ke warna darah. Seperti wanita yang haidnya lebih dari 15 hari dan wanita yang mungkin nifasnya lebih dari 60 hari. Sedangkan wanita-wanita lainnya yang haidnya cuma 10 hari, haidnya cuma 15 hari, dia belum boleh berpatokan ke warna darah. Dan makanya harus belajar secara menyeluruh supaya tidak salah paham. Yang kelima, patokan kapan boleh diceraikan dan patokan masa iddah. Iya, karena kalau udah belajar fikih darah wanita, kita jadi tahu kapan suci, kapan berhalangan, kapan haid, kapan nifas. Dari situ kita bisa dijadikan patokan masa iddah dan juga patokan kapan boleh diceraikan. Kan kita tahu bahwasanya wanita sedang haid itu tidak boleh diceraikan. Bagaimana dengan kasus yang keluar darah terus-menerus, ya kan? Kalau keluar darah terus-menerus, kapan dong bisa diceraikannya? Bisa diceraikan dengan belajar fikih darah wanita. Jadi tahu kapan dia istihadah, kapan dia masuk kategori haid. Begitu. Jadi walaupun darah mengalir, dia sudah diputuskan bukan wanita yang haid, tapi wanita yang istihadah dan boleh diceraikan. Ini pentingnya belajar fikih darah wanita biar tahu kapan dia suci, walau kapan dia boleh sholat walaupun darah masih terus mengalir. Untuk selanjutnya, ini dalam fikih ya, mau itu istilahnya darah implantasi atau darah lainnya dalam medis, semua darah yang keluar dari kemaluan wanita tidak keluar dari 3 jenis ini semuanya. Kalau bukan haid berarti nifas, kalau enggak istihadah. Gitu ya. Nanti kalau kata medis dia darah lainnya itu peruntukannya untuk kesehatan. Adapun yang dibahas di fikih itu peruntukannya untuk sholat, untuk ibadah membaca Quran, untuk tawaf dan sejenisnya. Nanti kalau kata medis dikatakan itu haid, tapi kalau misalnya di fikih dikatakan istihadah, bukan fikihnya yang salah, tapi dia salah memahami. Dia pikir kalau misalnya sholat patokannya sama medis, enggak. Kalau misalnya pengen sholat, pengen puasa, pengen tawaf, dan ibadah lainnya sejenisnya, itu dia merujuk ke fikih, bukan merujuk ke ahli medis.
Jadi bukan fikihnya yang salah, tapi dia salah mengambil rujukan. Untuk haid, definisinya bermacam-macam ya. Banyak perbedaan, persamaan, tapi intinya darah haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam keadaan sehat di waktu-waktu tertentu. Dan haid pun di dalam Islam menjadi perhatian yang sangat banyak ya. Detail hadisnya juga banyak disebutkan tentang haid. Bahkan hukum-hukumnya pun dijelaskan dalam Islam. Dulu juga orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu ketika wanita haid di kalangan Yahudi itu mereka diperlakukan dengan tidak adil. Berbeda dengan orang Islam. Orang Yahudi di masa Rasulullah, mereka punya budaya wanita itu diisolasi, disingkirkan, tidak boleh masuk rumah, tidak boleh makan di dalam rumah, dia dikeluarkan dari rumah. Sangat tidak punya empati ya. Memperlakukan wanita seolah-olah ketika wanita haid itu najis. Ini dibantah oleh Islam. Hal tersebut itu menjadi pertanyaan di kalangan sahabat yang akhirnya membuat sahabat memberanikan diri untuk bertanya ke Rasulullah bagaimana tanggapan beliau tentang budaya orang Yahudi yang memperlakukan wanita seperti itu. Apakah itu dibenarkan dalam Islam? Maka turunlah ayat yang tadi disebutkan oleh ukti kita. Siapa namanya tadi? Nah, turunlah ayat Al-Baqarah 222. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المحيض وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Habis itu apa kata Rasulullah? Isna'u kulla syai' ilan nikah. Apa kata Rasulullah? Lakukanlah apa saja kepada istri kalian kecuali berhubungan intim. Di ayat ini dijelaskan bahwasanya yang najis itu hanya darahnya saja. Adapun wanitanya tidak perlu diperlakukan sebagai barang najis. Cukup hindari untuk digauli. Itu saja. Tidak sampai perlu mengusir wanita dari rumahnya ketika lagi masa haid. Sebagaimana kita tahu ya, wanita lagi haid itu lemah, pusing, emosi. Harusnya rumah menjadi tempat yang nyaman, harusnya suami menjadi orang yang paling support, orang yang paling membantu, mendukung ketika wanita lemah. Tapi ini malah dikeluarkan dari rumah. Tapi Islam tidak seperti itu. Di sini dijelaskan jelas sekali bahwasanya Islam sangat memuliakan wanita, memperlakukan wanita sebagaimana seharusnya. Ketika orang-orang Yahudi mengetahui hal ini, mereka sangat marah ya. Sampai mereka bilang, apa-apaan orang Islam ya. Semua yang kita lakukan harus selalu beda, selalu dibantah seperti itu. Bahkan bisa dikatakan ya, Islam itu menjadi pelopor yang memperlakukan wanita dengan baik ketika haid. Kalau misalnya lagi di masyarakat masih kita lihat perempuan katanya nggak boleh pegang ini, pegang itu lagi haid atau lagi nifas, berarti masih tersisa ya budaya-budaya jahiliyah yang sebenarnya sudah dihapus dari ratusan tahun yang lalu ketika wahyu diturunkan. Rasulullah apakah cuma berkata saja? Apakah cuma jarkoni saja? Enggak. Rasulullah bahkan mencontohkan bagaimana perlakuan manis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika istrinya lagi haid. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah lagi haid. Kana Nabiyyu yattaki'u fi hijri wa ana haid fa yaqra'ul Qur'an. Ini perlakuan manis Rasulullah. Nabi itu ngapain? Duduk di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, di pangkuanku, kata Aisyah,
dan saya lagi haid dan Rasulullah membaca Al-Qur'an. Kita tahu bagaimana ada larangan wanita untuk megang Al-Qur'an, tapi tidak ada larangan yang namanya mendengarkan Al-Qur'an. Jadi wanita tetap bisa mendengarkan Al-Qur'an, tetap bisa ibadah. Dan bisa tetap ibadah apa? Ibadah berlaku romantis sesama sepasangan suami istri ya, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah, berlaku manis. Pernah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu makan atau minum dari bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini buat bantahan bahwasanya Islam itu apa? Islam itu sangat merendahkan wanita, Islam itu sangat memojok wanita. Enggak, Rasulullah memperlakukan para istri dengan baik, dengan manis, padahal lagi haid. Nah, ini juga buat tamparan buat Yahudi ya, orang-orang Yahudi di masa itu yang memperlakukan wanita seperti barang najis. Enggak, di Islam tidak seperti itu. Wanita itu mulia sebagaimana manusia pada umumnya. Yang najis, yang perlu dihindari, yang najisnya itu hanya darahnya saja, darah haid. Itu. Terus untuk haid, untuk wawasan secara global ya, paling apa? Haid paling sebentar itu 24 jam. 1 hari 1 malam. Jadi kalau misalnya dia bilang haid 1 hari, nah itu maksudnya 1 hari 1 malam 24 jam. Kalau misalnya tanggal 1 haid jam 12 siang, bukan berarti di tanggal 1 itu 24 jam. Tanggal 2 jam 12 siang baru dikatakan 24 jam. Itu maksudnya ya. Jadi jangan langsung di tanggal tersebut dihitung 1 hari. Bukan. Harus minimal haid itu 24 jam. Rata-rata 6 atau 7 hari. Maksimal 15 hari. Ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah wa hafizhahu. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Selanjutnya, darah yang keluar dari kemaluan wanita adalah darah nifas. Ini darah nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah rahimnya kosong dari kehamilan. Setelah apa? Kosongnya rahim dari kehamilan. Jadi kalau misalnya belum selesai melahirkannya, bagi yang melahirkan, itu belum dikatakan nifas. Ada yang sebelum 3 hari melahirkan sudah keluar darah, sudah flek-flek gitu ya. Itu belum dikatakan nih nifas. Jangan dulu dihitung. Maksimal nifas kan 60 hari. Kita bikin patokan hari pertamanya itu bukan pertama kali keluar darah ketika kontraksi, tapi ketika kosongnya rahim setelah melahirkan. Kosongnya rahim dari kehamilan. Apa tadi nifas? Darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Bukan dari kelahiran. Bisa jadi bukan karena melahirkan, tapi keguguran. Ya. Kalau misalnya keguguran, habis dikuret gitu ya, habis itu keluar darah. Nah, ini juga disebut nifas. Minimal nifas itu sekejap, sebentar, atau cuma seflek gitu ya, apa namanya itu, segurat saja, nggak sampai setetes. Nah, itu udah dikatakan nih nifas. Itu paling minimal. Rata-rata 40 hari, maksimal 60 hari. Jadi kalau misalnya belum 40 hari, udah suci, bisa saja belum 40 hari udah suci. Jadi 40 hari itu bukan keharusan. Ya, 40 hari itu bukan keharusan, wanita nggak boleh sholat, bukan. 40 hari itu rata-rata. Bisa saja sebelum 40 hari memang sudah selesai nih fasnya. Kesalahan wanita pada umumnya mereka pengennya genapin 40 hari atau 60 hari. Selama 40 atau 60 hari mereka milih untuk tidak sholat, padahal sebenarnya sudah suci. Rata-rata 40 hari,
maksimal 60 hari. Ada yang nifas lebih dari 40 hari. Masih dikatakan nifas karena maksimal nifas adalah 60 hari. Bagaimana dengan hadis yang disebutkan kanati nufasa taq'udu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ina yauman. Para wanita waktu itu duduk di masa Rasulullah, maksudnya tidak sholat, tidak ibadah selama 40 hari di masa Rasulullah. Itu hadis tersebut maknanya bukan maksimal. Tidak ada pembatasan dalam hadis tersebut. Lafadznya tidak membatasi. Tidak diterjemahkan para wanita nifas di zaman Rasulullah maksimal 40 hari. Enggak. Tidak diterjemahkan seperti itu. Tapi diterjemahkan, dimaknai para wanita nifas di masa Rasulullah itu rata-rata 40 hari. Begitu. Adapun 60 hari, angka tersebut itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Saya ulangin lagi, nifas minimal sekejap saja. Beda dengan haid. Kalau haid 24 jam. Terus rata-rata nifas 40 hari. Maksimal 60 hari. Angka 40, angka 60 bukan keharusan. Wanita nggak boleh sholat. Kalau misalnya belum berhenti sebelum 40 hari atau sebelum 60 hari, udah wajib sholat. Selanjutnya, darah selanjutnya adalah darah istihadah. Darah istihadah ini adalah darah yang tidak masuk kategori haid dan nifas, kebalikannya. Dia keluar karena sakit dan bukan di waktu-waktu haid dan juga bukan di waktu-waktu nifas. Sumber, ya, silahkan Siti. Dasar hukum, sumber hukum istihadah itu ada pembahasannya di hadis-hadis ya. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Dia menyaksikan ada seorang wanita namanya Fatimah binti Abi Hubaysh. Dia adalah perempuan yang istihadah. Ana Fatimah binti Abi Hubaysh qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa katanya? Ya Rasulullah, inni imra'atun ustahad fala athhur afa ada'u shalah. Qala innama dhalika 'irqun wa laysa bil haidah. Fa idza aqbalatil haidah fatrukis shalah fa idza dhahaba qadruha faghsili 'anki dam wa shalli. Nah, ini hadis yang dibawakan oleh Aisyah yang menceritakan Fatimah mendatangi Rasulullah terkait istihadahnya, menjadi salah satu sumber hukum terkait istihadah. Artinya, saya artikan bahwasanya Fatimah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini perempuan yang istihadah, terus-menerus darahnya keluar. Enggak suci-suci, fala athur. Apa ada shalah? Apakah saya nggak usah sholat aja? Dia pikir seperti haid. Apa kata Rasulullah? Enggak. Itu mah hanya pembuluh darah. Maksudnya luka. Kamu lagi sakit. Bukan haid. Fa'idha aqbalatil haidah fatruki sholat. Kalau misalnya datang waktu-waktu haid kamu, tinggalkan sholat. Kalau misalnya pergi kan udah hilang perkiraan haid kamu, maka bersihkanlah darah dan sholat. Ini salah satu hadis yang berkaitan tentang haid. Dari hadis ini disimpulkan bahwasanya darah yang terus-menerus keluar itu bukan haid, melainkan istihadah. Kalau misalnya dari hadis ini juga bisa disimpulkan, bentar. Dari
Dari hadis ini juga disimpulkan bahwasanya seorang perempuan hendaknya mencatat apa? Mencatat siklus haidnya. Kegunaannya nanti biar tahu kalau misalnya naudzubillah terjadi istihadah, dia tahu siklus haidnya, dia tahu durasi haidnya berapa, ketika darah terus menerus keluar, batasannya sampai tanggal berapa dia perlu mandi dan perlu sholat, dan sampai kapan dia batasan haidnya sampai dia jadi perlu mandi dan sholat gitu ya. Jadi harus dicatat dan bisa diketahui bahwasanya kalau istihadah dia tetap melaksanakan sholat alias seperti wanita yang tidak terjadi wanita yang suci ya, tidak haid begitu. Nah, karena membahas tentang darah, alangkah pentingnya juga kita membahas juga cairan yang lainnya yang juga keluar dari kemaluan wanita. Cairan misfi lainnya, yang pertama itu ada mani. Mani, tapi jangan diterjemahkan sperma. Mani ya, mani. Tapi kalau pada laki-laki berarti dia sperma ya. Kalau pada wanita dia juga ada cairan orgasme. Ini kalau mani hukumnya suci. Mani hukumnya suci, hukum asalnya suci. Tapi ketika keluar mani wajib mandi. Ingat, cairannya suci. Cairannya asalnya suci. Tapi ketika keluar, kitanya yang keluar mengeluarkan mani wajib mandi besar. Itu mani. Untuk wanita, apakah keluar mani? Iya. Pernah juga sahabat wanita menanyakan ke Rasulullah ya, apakah perempuan juga mengalami mimpi basah? Kata Rasulullah, iya. Dia aneh kan? Bagaimana kok bisa terjadi? Kata Rasulullah, kalau gitu dari mana? Bagaimana bisa perempuan keluar mani? Itu yang bikin aneh. Kata Rasulullah, kalau gitu dari mana miripnya seorang anak? Intinya perempuan juga mengeluarkan mani. Yang jadi bingung mungkin di kalangan para wanita, baik zaman dulu zaman sekarang. Zaman dulu aja perempuan itu juga percaya nggak percaya kok ada wanita keluar mani. Nah, ternyata ada penelitiannya di zaman sekarang bahwasanya tidak semua wanita mengalami orgasme yang bisa mengeluarkan mani. Jadi tidak semua wanita pernah mengeluarkan mani selama hidupnya. Ada wanita sama sekali tidak mengeluarkan mani dan itu rata-rata wanita. Makanya rata-rata wanita pun aneh ketika dengar wanita mengeluarkan mani. Tapi yang jelas wanita bisa mengeluarkan mani, walaupun tidak semuanya. Kalau keluar mani, baik pria maupun wanita perlu mandi wajib. Sedangkan cairannya suci, asalnya suci. Catatan untuk para wanita terkait mani yang keluar, tentang kenajisannya atau kesuciannya, asal mani memang dia suci, dan dia memang keluar dari kelenjar skene. Masalahnya itu, ketika keluar, melewati saluran uretra ya, saluran kencing. Makanya akhirnya umumnya mani wanita itu bercampur dengan urin. Yang menjadikannya najis bukan maninya, tapi karena bercampur dengan urin. Jadi pakaian yang terkena mani perlu dicuci. Karena dia najis. Jadi harus ketika memakai pakaian, dipastikan tidak ada mani. Harus mengganti pakaiannya, dan pakaian yang sebelumnya terkena harus dicuci karena dia najis karena bercampur dengan urin pada umumnya. Ada juga, ya silahkan, ada juga yang laki-laki juga bisa jadi seperti itu. Bercampur, misalnya tidak bercampur dengan mani, bisa juga bercampur dengan madhi. Makanya yang perlu dicuci bukan karena maninya, tapi karena campuran najis lainnya seperti madhi dan urin.
Terus cairan, oh ya ini mani mungkin karena rata-rata tidak tahu ya. Mani ini keluar ketika orgasme atau di klimaks puncak rangsangan seksual. Itu. Kalau sebelum puncak itu namanya madhi. Apa perasaan nikmat ketika adanya rangsangan seksual. Ini madhi. Kalau masih awal-awal madhi. Madhi terjadi ketika bersyahwat tapi tidak sampai puncak. Kalau mani terjadinya syahwat, madhi dulu yang keluar, setelah pas klimaks baru mani. Ini biar beda ya. Kenapa dibedakan? Karena nanti hukumnya berbeda. Kalau madhi itu dia najis dan membatalkan wudhu. Hanya hadas kecil, jadi perlu wudhu saja. Beda dengan mani, dia jadi hadas besar. Makanya perlu diklasifikasikan. Mani hanya rangsangan seksual saja. Kalau mani sampai dia orgasme, baru keluar cairan tersebut. Tuh berbeda dengan madhi, sama-sama karena adanya rangsangan seksual, cuma beda. Kalau madhi di tahapan awal, kalau mani sudah puncaknya. Bisa dipahami ya. Untuk madhi ini memang ada hadis yang berkaitan tentang ini, yaitu paling masyhur itu Ali radhiyallahu anhu. Jadi Ali merupakan sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Ali menikahi Fatimah, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ali itu masih muda. Sebagaimana laki-laki pada umumnya normal, sering bersyahwat, gitu ya, sering bersyahwat dan otomatis keluar madhinya. Kuntu rajulan madzaan, kata Ali. Jadi dulu saya itu sering banget keluar madhinya, sering banget bersyahwat, akhirnya keluar madhi. Fastahya itu anak asal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku malu pengen nanya ke Rasulullah, limakan natib natihim ini, karena putrinya itu apa? Putrinya itu adalah putrinya itu adalah istri saya. Jadi segan mau nanya langsung. Padahal sebenarnya kejadiannya Ali itu hal yang normal pada pria pada umumnya yang masih muda apalagi. Tapi akhirnya Ali memberanikan diri karena sahabat yang lainnya belum masyhur ya tentang mani. Mereka nggak bertanya-tanya. Ini karena Ali itu orang yang cerdas dan juga orang yang bertakwa. Dia sangat hati-hati. Akhirnya hal yang tidak ditanyakan, beliau tanyakan. Tapi minta perantara ya untuk nanyain ke Rasulullah dan minta disembunyikan siapa penanya aslinya gitu ya. Di perantaranya nanya ke Rasulullah, kata Rasulullah apa? Liyaghsil dzakarahu wal yatawaddo. Rasulullah bilang apa? Suruh dia mencuci kemaluannya, zakarnya, dan suruh dia berwudu. Dari hadis ini nih, yang kelihatannya memalukan untuk pribadi Ali, ini memberi manfaat yang sangat besar untuk umat, menjadi sumber hukum terkait madhi. Dari hadis Ali jelas sekali bahwasanya madhi itu najis dan membatalkan wudhu. Najis ketika Rasulullah bilang apa? Liyaghsil dzakarahu, suruh dia cuci zakarnya. Berarti kan di sini disimpulkan madhi itu najis. Wal yatawaddo, dan suruh dia berwudhu. Berarti disimpulkan orang yang mengeluarkan madhi dia jadi hadas kecil, perlu hanya wudhu saja, tidak perlu mandi. Jangan sampai ketukar antara madhi sama mani. Kalau keluar madhi cuma bersyahwat aja, keluar madhi hanya cukup bersihin pakaian, bersihin kemaluan dari madhi, baru wudhu, dan selanjutnya sholatnya sah. Kalau mani, ini banyak nih laki-laki juga, anak-anak pada nggak paham kalau dia keluar mani wajib mandi. Pada nggak mandi pagi-pagi. Beda madhi dengan mani. Nanti hukumnya berbeda. Cairan selanjutnya, wadi. Ini wadi juga keluar di laki-laki juga ya. Wadi itu cairan yang keluar setelah pipis atau ketika lagi capek ngangkat berat, pokoknya kecapean keluar wadi. Ini semua kita bilang keputihan, cuma masing-masing ada klasifikasinya dalam fikih. Dari situ bisa diketahui hukumnya.
Kalau wadi apa tadi? Cairan yang keluar setelah pipis. Dan juga ketika sedang kecapean. Hukumnya apa? Hukumnya dia najis dan membatalkan wudhu. Hadas kecil perlu wudhu. Keputihan lainnya atau cairan ismi lainnya, rutubah al-farj. Ini yang bikin bingung. Rutubah al-farj itu bukan mani, bukan madhi, bukan wadi. Ya. Rutubah al-farj yang kita bahas ini itu bukan keputihan yang keluar ketika orgasme, bukan juga keputihan yang keluar ketika syahwat, bukan juga keputihan yang keluar habis pipis atau lagi capek. Dalam bahasa Indonesia semua keputihan ya. Tapi ini beda ya. Kalau misalnya keputihan yang bukan karena orgasme, bukan karena syahwat, bukan karena habis pipis dan lagi kecapean, nah ini rutubah al-farj yang pembahasannya harus fokus. Rutubah al-farj dibagi menjadi beberapa bagian yang hukumnya menjadi berbeda-beda. Ini ya. Apa tadi rutubah al-farj? Bukan 3 sebelumnya ya. Dan rutubah al-farj hukumnya najiskah, membatalkan wudukah? Itu menjadi 3. Sebentar. Bagian permukaan. Jadi keputihan yang bukan mani, wadi, madhi, tapi dia keluarnya dari permukaan vagina, bagi vagina bagian luar, itu suci dan tidak membatalkan wudhu. Ini disepakati dalam mazhab Syafi'i baik Imam Ar-Romli dan Imam Ibnu Hajar. Kalau keputihan yang keluar dari permukaan vagina, rutubah al-farj, itu suci dan tidak membatalkan wudhu. Itu disepakati dalam mazhab Syafi'i. Nah, dalam fikih, vagina itu untuk bahas tentang rutubah ya, keputihan, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, permukaan luar atau zahir. Kalau untuk permukaan paling zahir, paling luar, itu adalah permukaan vagina yang nampak ketika wanita jongkok. Maaf, berarti lubangnya juga. Lubang sampai bagian yang masih bisa dilihat ketika jongkok, itu masuk kategori permukaan vagina. Bagian luar vagina. Zahir vagina. Kalau keputihannya keluar dari situ, dan dia bukan 3 tadi, bukan wadi, bukan madhi, bukan mani, maka dia suci, tidak membatalkan wudhu. Nah, perhatikan ibu-ibu, adik-adik, ukhti-ukhti. Selanjutnya, keputihan yang keluar dari dalam vagina yang kelihatan di gambar situ ya. Jadi di atas permukaan vagina, itu ada lubang vagina lagi, yang itu maaf, lubangnya itu bisa dilalui oleh penis ketika berhubungan badan. Jadi kalau keluar di area itu, sebagaimana yang dilingkari, kalau keluar keputihan dari situ, itu suci dan tidak membatalkan wudhu. Ini pendapat ashah dalam madhab Asy-Syafi'i. Nah, ini pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya dia jadi pendapat ashah. Beda ya sama yang tadi. Kalau yang tadi permukaan. Permukaan maksudnya apa? Bagian yang nampak. Sampai ke lubang yang nampak ketika duduk, itu masuk kategori permukaan vagina. Itu suci. Sama seperti bagian dalam vagina sampai batasan yang saya gambarkan di sini ya. Itu dalam vagina yang bisa dijangkau penis ketika berhubungan badan. Itu juga suci. Ada khilaf dalam mazhab Syafi'i, makanya saya sampaikan pendapat yang ashah. Pendapat yang kuat. Yaitu pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau yang nggak ashah, kebalikannya ashah, muqabil ashah, itu pendapatnya Imam Ar-Romli.
menurut beliau, kalau misalnya dari area ini yang kita bahas di halaman ini, area yang bisa dilalui oleh penis ketika berhubungan badan, menurut Imam Ar-Romli, pendapat yang nggak asoh, itu najis dan membatalkan wudhu. Jadi kalau misalnya kalian ngambil pendapat yang lain boleh. Yang saya sampaikan ini adalah pendapat asoh, pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Jelas ya? Jelas ya? Selanjutnya bagian vagina yang keputihan. Ini area yang lebih dalam lagi, mungkin sampai leher rahim, pokoknya area dalamnya ini yang nggak bisa dijangkau oleh penis ketika berhubungan badan. Kalau keputihan yang keluar dari situ, ini najis dan tidak membatalkan wudhu. Ada lagi hal yang perlu saya sampaikan, terkait nanti kita bingung ya, ini suci atau enggak, dari dalam atau dari dalam yang bagian terdalam ini, atau dari yang tengah dan yang paling permukaan. Nah, disebutkan dalam kitab Ibana, kalau misalnya kita ragu-ragu keluar dari permukaan tengah atau dari yang lebih dalam yang disebut keputihan yang najis, kalau kita ragu, maka ayakin la yuzalu bisyak. Kembali ke situ. Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Yang yakin apa? Yang yakin ketika kita cebok, tersentuh, kan kalau cebok kan wajib dibersihkan sampai ke lubang vagina yang zahir tadi, yang lubang vagina yang kalau jongkok kelihatan, jadi masuk sedikit ya. Kalau misalnya cebok ya, itu perlu dibersihkan di situ. Kalau kita sentuh adanya di situ, ya berarti itu yang kita yakini dia adanya di situ. Berarti asalnya apa? Asalnya suci. Karena apa yang kita yakini di situ. Kalau ragu kan tidak bisa dihilangkan gara-gara ragu. Kita yakini saja apa yang kita ketahui, yaitu munculnya ada di zahir vagina, di lubang bagian paling depan lubang vagina itu ya, munculnya di situ, ya udah. Jadi suci karena ragu begitu ya. Jadi biar nggak bingung. Memang benar ada keputihan yang najis dan membatalkan wudhu, dan itu areanya yang lebih dalam, area yang tidak bisa dijangkau oleh penis ketika berhubungan badan. Terus terkait tentang keputihan patologis. Keputihan patologis yaitu keputihan yang abnormal yang disebabkan oleh bakteri, jamur, infeksi ya. Terus dari ciri-cirinya biasanya aromanya pun sudah berbeda ya. Kalau misalnya dari aromanya bisa jadi busuk, bisa jadi bau darah, bisa jadi bau nanah, bisa jadi bau anyir, bisa jadi baunya beda gitu ya. Terus kalau dari tekstur, bisa jadi teksturnya menggumpal gitu ya. Kalau dari warna, bisa jadi warnanya tuh sudah beda, misal kehijau-hijauan, keabu-abuan gitu ya. Terus apa yang kita rasakan bisa jadi disertai gatal, disertai perih, atau disertai nyeri di area panggul, di area kewanitaan gitu ya. Itu berarti keputihannya abnormal. Kalau ini keputihan patologis, yang ciri-cirinya sudah tidak disebutkan tadi, ini berarti keputihannya hukumnya najis dan membatalkan wudhu, karena dia sudah bercampur dengan najis lainnya seperti nanah dan darah. Gitu ya. Bisa dipahami? Kalau keputihan fisiologis, ini yang dari tadi kita bahas berslide-slide ya. Gitu. Bisa dipahami ibu-ibu? Saya. Selanjutnya kembali lagi ke pembahasan darah. Rumus membedakan antara haid, nifas, dan istihadah. Karena dia sangat kompleks. Tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Perlu fokus. Caranya ini yang akan saya sampaikan garis besarnya. Garis besarnya supaya nanti gambaran secara globalnya bisa tersampaikan dalam pertemuan hari ini. Untuk mengetahui perbedaan antara haid, nifas, dan istihadah, kita harus menguasai masing-masing rumusan haid,
masing-masing rumusan nifas dan masing-masing rumusan istihadah. Diharapkan untuk fokus agar tidak terluput satu kata yang bisa jadi malah jadi salah paham. Di masing-masing akan ada rumusannya, ada rumus haid, ada rumus nifas, dan rumus istihadah secara garis besar. Karena istihadah yang paling panjang insya Allah, ini garis besarnya dulu. Supaya untuk ke jenjang yang lebih dalam pembahasannya, itu udah nggak begitu sulit. Harus kuasain dulu yang di part 1 ini. Pertama, 5 rumus haid. Atau syarat haid, boleh dikatakan itu ya. Yang pertama, minimal berusia 9 tahun qamariyah. Jadi haid dikatakan haid minimal, perempuan yang keluar darah dari kemaluannya minimal usia 9 tahun qamariyah. Nanti ibu-ibu bisa cek di aplikasi atau di Google ya buat tahu usia anaknya. Iya, anak saya masih kecil. Kan karena qamariyah sama Masehi. Nah, qamariyah hijriah itu sama ya. Qamariyah hijriah sama. Tapi kalau sama Masehi beda. Biasanya Masehi lebih cepat apa lebih lambat? Oh, hijriah, qamariyah itu lebih cepat. Bisa jadi di Masehi belum 9 tahun. Tapi sebenarnya kok di qamariyah dia udah 9 tahun. Makanya bisa dicek di Google untuk mengetahui usia qamariyah kita sendiri juga kalau penasaran boleh. Nah, misalnya sekarang 35, bisa jadi di qamariyah udah 35 atau 36. Makanya perlu dicek. Kalau anaknya masih kecil, kok keluar darah dari kemaluannya. Kata medis sih haid. Tapi kalau dari fikih beda ya. Kalau fikih persyaratan dikatakan haid itu minimal usia 9 tahun qamariyah. Yang artinya kalau misalnya belum 9 tahun qamariyah, berarti dia istihadah. Yang nanti kalau suci, dia nggak wajib sholat. Nah, itu peruntukannya untuk sholat dan ibadah lainnya. Terserah definisi medisnya, apa kata medisnya apa. Ini untuk peruntukan untuk sholat, rujukannya ke fikih. Bukan fikih salah ketika beda sama medis ya. Mungkin medis lebih tepat secara dari segi medis. Tapi kalau untuk dari segi fikih, kalau belum 9 tahun, dia belum haid. Berarti disebut istihadah. Kalau misalnya suci, dia berarti belum balik. Ya, karena kalau dibilang haid, berarti dia balik. Kalau ini belum ya. Kalau belum 9 tahun, qamariyah. Kalau kurang sedikit, kurang 15 hari ya. 9 tahun kurang 15 hari, boleh dikatakan haid. Tapi kalau 9 tahun kurang 16 hari, itu dikatakan istihadah. Ya, silahkan. Ya, untuk qamariyah itu perkiraan. Bukan harus genap 9 tahun, enggak. Kalau misalnya kurang 15 hari, 9 tahun kurang 15 hari, itu disebut haid. Yang berarti nanti kalau suci wajib sholat. Kalau misalnya 9 tahunnya kurang 16 hari, nah ini patokannya di situ, dia belum dikatakan haid. Dikatakan istihadah. Yang kedua, minimal total darah keluar 24 jam dalam kurun waktu 15 hari. Karena maksimal haid kan 15 hari. Maksud total darah tuh gimana? Ini total darah 24 jam, baik yang terputus-putus maupun yang terus-menerus. Contoh yang terus-menerus 24 jam yaitu misalnya tanggal 1 keluar darah di jam 12 siang. Terus keluar sampai besokannya. Jam 12 siang tanggal 2, berarti dia sudah 24 jam. Sudah terpenuhi syarat haid, berarti dia dikatakan haid. Gitu ya. Terus kalau misalnya keluar darah terus-menerus, ya kan? Tapi cuma 23 jam. Setelahnya ditunggu sampai 15 hari. Enggak keluar lagi. Berarti dia tidak dikatakan haid. Karena total darahnya tidak mencapai 24 jam. Contohnya apa tadi? Tanggal 1 keluar darah di jam 12. Keluar darah terus sampai tanggal 2 jam 11. Ditungguin lagi sampai 15 hari. Nggak keluar lagi. Berarti total darah cuma 23 jam dalam 15 hari.
tidak memenuhi syarat haid, maka dia tidak haid, gitu ya. Itu contoh darah yang keluar terus-menerus. Kalau contoh total darah yang terputus-putus, contohnya keluar darah selama 12 hari. Tapi setiap harinya hanya keluar 2 jam, 2 jam. Setiap hari keluar darah cuma 2 jam saja selama 12 hari. Saya haid. Kayak begitu. Pas di total, ternyata 24 jam dalam kurun waktu 15. Karena kan 12 hari belum mencapai 15 ya. Jadi dalam kurun waktu 15, berarti di total semuanya 24. Ini memenuhi syarat haid. Total darahnya 24 jam. Tapi kalau misalnya contoh, dalam 15 hari keluar darah terputus-putus. Setiap hari keluar, tapi hanya 1 jam, 1 jam, 1 jam. Setiap harinya selama 15 hari. Ketika ditotal menjadi 15 jam. Jadi keluar darah, putus-putus, totalnya 15 jam dalam 15 hari. Ini haid atau bukan? Bukan ya, karena tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu minimal total darah haid itu 24 jam, baik yang terputus-putus dan juga yang terus-menerus. Yang ketiga, darah keluar setelah melewati minimal masa suci 15 hari. Interval ya, interval antara haid sebelumnya ke haid selanjutnya adalah 15 hari. Jadi harus suci 15 hari dulu, baru darah yang keluar lagi dihukumi haid. Apa seseorang itu sebulan bisa jadi keluar haid 2 kali. Yang penting sucinya, intervalnya, antara haid ke haid itu 15 hari. Contoh, saya haid bulan ini, udah suci. Suci 15 hari. Haid lagi di bulan yang sama. Memang haid ya? Iya, dihukumi haid. Karena apa? Karena sucinya sudah 15 hari. Tapi kalau misalnya haid 2 kali sebulan, tapi sucinya baru 10 hari. Maka yang ini, yang darah keluar lagi, itu bukan haid. Karena apa? Belum melewati minimal suci 15 hari. Ya. Rumus haid yang keempat, maksimal haid 15 hari. Kalau haid lebih dari 15 hari, berarti lebihannya itu udah bukan haid, bukan istihadah. Yang kelima, bukan pasca melahirkan. Habis melahirkan namanya nifas. Ini untuk 5 rumus haid, alhamdulillah udah selesai. Selanjutnya ada nifas. Ini nifas harus lebih fokus ya. Karena banyak selentingan-selentingan atau informasi yang separoh-separoh mengakibatkan salah paham, akhirnya fatal. Harusnya sholat, ternyata dia tidak sholat. Memang kurangnya edukasi di masyarakat tentang rumus nifas secara menyeluruh. Yang ke-1, syarat nifas yang pertama, darah keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Jadi kalau misalnya masih kontraksi, belum selesai melahirkannya, masih kontraksi keluar flek, itu bukan nifas. Kan kita harus itu nih 60 hari sampai kapan, mulai hitungan 60 hari. Jadi jangan dimulai dari keluar flek pas kontraksi. Nanti kita mulai patokan buat hitungan 60 hari kalau misalnya sudah keluar bayinya. Bayinya udah keluar, itu disebut
nifas, jam nifas. Nah, tadi kan sebagaimana haid, nifas juga perlu hitungan yang tepat. Nifas 60 hari. Oke, saya bikin dari sekarang haid di nifas saya ketika keluarnya bayi saya di jam 3 malam. Tanggal 1 jam malam. Nah, ini bulan Mei, bulan Juni 30 ya. Mei, sudah ya. Ustazah, Ustazah Indah. Ya, afwan, suara Ustazah terputus-putus ya. Tes. Terputus? Ya, sudah Ustazah, sudah jelas. Tadi Sudah jelas. suaranya terputus-putus. Jadi sebagaimana haid kita juga harus punya patokan ya. Karena kan nifas itu kan 60 hari. Kita harus udah punya patokan 60 harinya sampai kapan dari awal kita selesai melahirkan. Misalnya bulan Mei, bulan Juni itu 30-30. Saya lahiran di tanggal 1 Mei jam 12 siang, maka 60 hari saya itu di tanggal 1 bulan Juli, bukan tanggal 30. Ya. Karena tadi hitungannya bukan di hari itu tanggal 1 ya. Tanggal 1 jam 12, tanggal 1 Mei jam 12. Habis itu tanggal 2 Mei jam 12 itu baru dihitung 1 hari. Tanggal 3 Mei jam 12 dihitung 2 hari. Begitu selanjutnya, makanya kalau 2 bulan 30-30 berarti 60 harinya itu di bulan Juli, 1 Juli jam 12. Gitu ya. Masing-masing yang haid, yang nifas harus sudah punya patokan kapan maksimal 15 hari. Gimana bisa patokannya? Dengan mencatat tanggal dan jam keluar pertama kali darah haid atau darah nifas. Gitu ya. Jadi untuk yang nifas harus bayinya sudah selesai keluar. Kalau misalnya masih kontraksi, itu belum boleh jadi patokan nifas. Terus tadi saya bilang kosongnya rahim dari kehamilan. Bukan harus melahirkan ya. Kalau misalnya keguguran, dikuret, habis itu selesai kuret, janinnya udah dikeluarkan, keluar darah. Itu juga nifas. Jadi nifas itu nggak seperti yang kita pahami bahwasanya kalau melahirkan itu nifas, sedangkan kalau keguguran itu bukan nifas. Enggak, keguguran baik itu masih di trimester awal, keguguran dalam mazhab Syafi'i, darah yang keluar itu juga disebut nifas, ya. Kalau misalnya 6 bulan, misalnya naudzubillah bayinya meninggal, harus dikuret, harus disesar atau harus dilahirkan gitu ya. Ya kalau misalnya memang harus dikeluarkan setelah keluar darah, ini juga disebut nifas. Itu perlu dicatat tanggal awalnya keluar dan juga jamnya. Tapi saya keluarnya cuma sebentar. Nah, itu nifas tadi kita bahas. Kalau nifas juga paling sedikit sebentar. Makanya kalau keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan, itu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, dan sejenisnya. Yang syarat kedua, darah keluar pertama kali sebelum berlalu 15 hari dari melahirkan. Ini bisa terjadi, atau dari kosongnya rahim ya. Ini bisa terjadi pada kasus sesar ya. Kalau misalnya sesar, kadang katanya ada yang nggak keluar darah. Atau kasus yang dikuret, habis itu langsung nggak keluar darah ya. Saya habis dikuret, nggak keluar darah. Gitu ya. 10 hari kemudian, saya keluar lagi. Itu nifas ya. Itu nih, nifas. Hitungannya 60. Tapi kalau misalnya
setelah saya dikuret atau setelah saya disesar, saya nggak keluar darah, tapi setelah 15 hari baru keluar, nah ini bukan nifas, hitungannya bukan 60. Ini malah haid, kemungkinan besar haid, karena sudah lewat dari 15 hari. Makanya kalau setelah kosongnya rahim, kita ingat patokan 15. Kalau nggak keluar darah, udah sebelum 15 hari berlalu setelah kosongnya rahim, berarti dihitung nifas, hitungannya berarti 60 hari maksimalnya. Terus kalau misalnya setelah kosongnya rahim dari kehamilan, nggak keluar darah, tapi 15 hari kemudian keluar, nah ini bukan nih nifas, melainkan haid yang nanti patokannya bukan 60 lagi. Melainkan maksimal haid dan juga syarat-syarat haid tadi ya diperhatikan. Rumus yang ketiga, rumus nifas. Jika darah keluar, ketika nifas ini ya, jika darah keluar setelah melahirkan, habis itu berhenti, habis itu keluar lagi, maka nggak boleh terjeda lebih dari 15 hari. Ya. Misalnya saya melahirkan, keluar darah 10 hari, berhenti 10 hari, keluar lagi 10 hari. Nah, yang keluar lagi ini dihukumi nifas, masih hitungan 60 hari ya. Dihukumi ini nifas, karena jedanya nggak lebih dari 15 hari. Jadi masih tetap ngitung 60 hari itu ya, masih tetap siap-siap untuk 60. Tapi kalau misalnya nifas 10 hari, berhenti 20 hari, keluar lagi darah. Ini udah bukan nifas, udah nggak boleh lagi ngitung 60. Yang keluar lagi ini haid, meskipun belum mencapai 40 hari. Ya. Jadi ada belum 40 hari, keluar lagi, tapi dia haid. Padahal belum 40 hari. Udah bukan masuk nifas lagi. Karena apa tadi? Sempat berhenti darahnya lebih dari 15 hari. Saya ulangi lagi contoh lainnya. Saya nifas 40 hari. Berhenti darahnya berhenti darahnya 10 hari. Keluar lagi darahnya. Ini nifas atau bukan? Masih nifas. Karena apa tadi apa? Jedanya cuma 10 hari dan belum melewati 60 hari. Gitu. Yang keempat, darah nggak boleh lebih dari 60 hari. Kalau lebih dari 60 hari, karena tadi apa? Maksimal nifas 60 hari. Berarti kalau lebih dari 60 hari, pas hari ke-60-nya, mandi dan sholat. Berarti dia istihadoh. Gitu ya. Untuk rumus nifas. Selanjutnya rumus istihadoh. Balik-balikan yang tadi ya. Jadi kalau misalnya yang pertama, istihadoh jenis yang kurang dari 9 tahun. Jadi kalau perempuan kurang dari 9 tahun udah keluar darah, itu istihadoh. Boleh tetap sholat. Gak wajib sih kalau belum balik ya. Tapi kan kita memerintahkan anak kita untuk terus sholatnya. Kalau dia istihadoh, belum 9 tahun tetap sholat. Yang kedua, total darah kurang dari 24 jam. Ini juga istihadoh. Ada jenis, kalau orang bilang istihadoh tuh harus darah yang terus-terus banyak, itu istihadoh enggak. Bisa jadi darah yang terputus-putus ternyata istihadoh, karena dalam 15 hari tidak mencapai, total darah tidak mencapai 24 jam. Ini masuk kategori istihadoh kedua. Jangan terkecoh ya. Jangan santuy-santuy, aku kan belum 15 hari, santuy aja. Ternyata dia itu istihadoh. Setelah 15 hari sadar deh, total cuma 2 ya. Berarti saya kodok dong. 15 hari yang saya kira itu, saya tinggalin, tidak sholat-sholat, saya kira ya, ternyata istihadoh. Nah itu dia. Ya. Istihadoh tuh nggak mesti darahnya banyak. Bisa jadi darahnya sedikit, nggak sampai 24 jam dalam kurun 15 hari. Nah ini istihadoh.
Dan sholat yang dikodok, kita sadar setelah 15 hari sadar nggak nyampe 24 total darahnya. Jadi perlu dicatat ibu-ibu ya, adik-adik, hati-hati banyak kewajiban kodok sholat. Ya, atau ketiga, belum melewati minimal masa oh, 15 hari. 10 hari kemudian keluar lagi. Ini salah keluar terus. Tes, jelas? Halo, suara saya jelas? Sudah jelas? Alhamdulillah. Haid yang ketiga, belum melewati minimal masa suci. Haid 15 hari. Iya itu haid, karena maksimal 15. Tapi baru 5 hari suci, udah haid lagi. Atau baru 10 hari suci, udah keluar darah lagi. Ini bukan haid. Karena minimal suci 15 hari. Perlu genepin dulu 15 hari suci. Kalau misal darah terus-menerus keluar ya. Contoh ya. Contoh haid 15 hari. 10 hari kemudian keluar lagi darahnya selama 20 hari. Nah, berarti kita genepin nih suci 15 hari. Berarti 5 hari pertama tes. Apa tadi? Haid 15 hari. 10 hari kemudian haid lagi selama 20 hari. Nah, ya udah kita genepin sucinya 15. Berarti darah yang keluar 5 hari pertama itu dianggap istihadah. Darah yang keluar selanjutnya 15 hari sisanya itu dianggap haid terbaru, haid lagi. Jadi untuk yang ketiga namanya takmilah lituhri, harus menggenapkan masa suci 15 hari. Kalau masih terus keluar, berarti istihadah, habis itu baru haid yang terbaru. Yang keempat, istihadah bercampur dengan haid atau nifas. Ini yang keempat ini berarti kejadiannya kapan? Kejadiannya adalah ketika haid lebih dari 15 hari. Kalau haid. Terus istihadah yang bercampur sama nifas, kejadiannya kalau nifas lebih dari 60 hari. Ini istihadahnya campur sama nifas. Kalau yang haid, lebih dari 15 hari keluar darah. Berarti di hari ke-15 wajib mandi dan sholat. Ya. Tapi disebut bercampur, kenapa? Karena bisa jadi istihadahnya dari sebelum 15. Yang artinya dia perlu kodok beberapa hari sholat yang ada di sebelum 15 hari. Karena dia istihadahnya nyampur sama darah haid. Mana yang haid, mana yang istihadah. Bisa jadi perlu memperhatikan berpatokan sama darah. Untuk yang darahnya sama, gak ada beda, darahnya merah semua, lebih dari 30 hari gitu kan. Yang kayak gini bisa jadi perlu berpatokan sama haid sebelumnya. Nanti bakal ada pembahasan lebih detail terkait istihadah yang bercampur dengan haid dan istihadah yang bercampur dengan nifas. Yang jelas, kalau istihadah bercampur dengan haid, berarti haidnya lebih dari 15 hari. Di hari ke-15 wajib mandi, wajib sholat, dan bisa jadi dia punya kewajiban mengkodok sholat yang melewati dari yang sebenarnya dia udah istihadah dari sebelum hari 15. Sebelum 15 hari jangan
ketika keluar darah ya, jangan langsung menghukumi duluan. Ah, darah saya begini, saya langsung suci. Ah, kan? Enggak. Tapi nunggu 15 dulu. Kalau udah 15 lewat, oh, udah jelas berarti istihadah. Jadi insya Allah bakal ada. Untuk yang nifas juga. Nifas maksimal 60 hari. Kalau lebih dari itu berarti istihadahnya bercampur sama nifas. Di hari ke-60 benar tindakannya adalah mandi dan sholat. Dan bisa jadi ketentuannya dia masuk kategori yang perlu mengkodok sholat yang terlewat di sebelum 60. Ternyata dia sebenarnya udah istihadah sebelum 60. Bisa jadi nentuin kapan istihadahnya pakai patokan darah, bisa jadi nentuin kapan istihadahnya pakai kebiasaan dia atau nifas dia yang sebelum nifas sekarang dan sebelumnya di anak sebelumnya. Insya Allah itu istihadah yang keempat ini para detail di part 3 atau part 4 ya. Nah, kalau ini batasan yang dia akhir ini secara garis besar sudah dipahami. Saya kasih warna merah. Atau ini kayak Ustazah, maaf nggak ada suaranya. yang kelima, tes. Halo? Suara Iya, saya jelas? Udah. ada. Ini istihadah yang kelima, ini bukan pendapat resmi madhab Syafi'i, tapi merupakan qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i dan juga mayoritas ulama di baik yang klasik dan yang kontemporer. Kalau kita tengok lembaga-lembaga fatwa di dunia, rata-rata memfatwakan bahwasanya wanita hamil itu tidak mungkin haid. Yang berarti darah yang keluar ketika hamil bukan karena keguguran, itu berarti istihadah. Biasa kan lagi awal-awal trimester pertama tuh ya, kadang ngeflek-flek, tidak haid. Berarti istihadah menurut pendapat mayoritas. Makanya saya kasih warna yang berbeda. Bagi yang mau mengambil pendapat resminya madhab Syafi'i, silahkan. Mau ngambil pendapat qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i juga boleh. Kalau yang mau ngambil pendapat resmi Imam Syafi'i bahwasanya wanita hamil bisa saja haid, berarti harus memenuhi syarat-syarat haid yang kita bahas di awal. Apa itu? Minimal darah 24 jam. Terus juga sudah suci 15 hari. Gitu ya. Seringnya juga saya perhatikan nggak ada juga yang dia ngeflek selama 15 harinya itu nggak nyampe 24 jam. Kalau dia ngambil pendapat wanita hamil bisa haid, berarti ini juga istihadah. Gitu ya. Kalau saya sendiri ngambil pendapat yang wanita hamil tidak haid, berarti flek-flek yang bukan karena keguguran, itu masuk kategori istihadah yang kelima. Sampai sini, oh ini masih ada lagi, cukup nggak waktunya? Halo? Iya, Ustazah. Tes. Masih cukup untuk slide selanjutnya? Sebenarnya Ustazah ini sudah bukan pukul 17.32 ya, sebentar lagi. Iya. Maghrib, kemudian ada sesi tanya jawab juga. Kalau dilanjut di pertemuan selanjutnya, bagaimana ya Ustazah? Nggak apa-apa, kita lanjut di pertemuan selanjutnya aja ya, biar maksimal untuk tanya jawabnya. Ya. Apakah dibuka sesi tanya jawab saat ini, Ustazah? Bagaimana? Gimana panitia? Kalau saya bersedia untuk tanya jawab. Oh ya. Boleh Ustazah, katanya kalau ada yang mau bertanya, mungkin satu orang penanya dulu. Kalau misalkan ada yang mau bertanya lagi, mungkin bisa via grup ya. Iya.
Ya, sudah. Soalnya waktunya sudah. Iya, iya. Nanti boleh japri ya. Minta sama panitia bisa nanti diteruskan ke saya. Insya Allah Ya. saya jawab kalau saya bisa. Nah, sudah. Mungkin tutup sampai materi tersebut ya, Ustazah. Iya. Iya, kita cukupkan sampai di sini materinya. Nah, Ustazah. Ini mau materi atau mau pertanyaan? Pertanyaan, Ustazah. Oh ya, silakan yang mau bertanya atau lewat tulisan. Ya. Lewat Nah, obrolan. akhwat wa ummahatillah, silahkan bagi yang mau bertanya, dipersilahkan untuk satu orang penanya saja. Adapun yang mau bertanya lagi, silahkan nanti bisa via Japri ataupun nanti di grup ya, nanti dikumpulkan berapa pertanyaan nanti insya Allah akan dijawab ya oleh Ustazah. Kemudian insya Allah akan dilanjutkan lagi materinya di pertemuan selanjutnya. Baik, ada yang mau bertanya? Silahkan. Boleh via teks ya maupun eh, bicara secara langsung boleh. Yang mau boleh angkat tangannya atau mau langsung silahkan. Assalamualaikum. Izin bertanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya dengan Mama Nizam, Ustazah. Ya, Mama Izin Nisa. bertanya, Ustazah. Jadi kan kalau misalnya batas suci itu kan 15 hari ya. Dari haid pertama berarti dihitungnya dari haid pertama ke haid berikutnya gitu Ustazah ya? Iya, kalau haid suci. Jadi Iya, bukan dari haidnya, bukan dari haid hari pertama, bukan. Dari dia suci, dari dia 15-nya suci ya. itu. Iya. Hmm. Jadi misalnya nih ya, eh, haid 7 hari, ya kan? 7 hari. Terus suci, ya kan? Sucinya sampai 15 dulu, baru bisa dikatakan misalnya keluar lagi setelah 15 hari suci, baru dikatakan yang selanjutnya itu juga haid. Jadi sucinya kita hitung 15, bukan dari hari pertama haid. Oh, oke. Baik, Nah, Ustazah. Nah, kalau misalnya tadi seperti yang Ustazah sebutkan itu 7 hari, misalkan terus suci. Nah, ini kan ada waktu apa sih namanya maksimal di 15 hari ya Ustazah. Kalau misalnya sudah apa namanya ternyata keluar lagi di hari ke-15 misal, itu gimana Ustazah? ya berarti apa namanya? Berarti dia masih haid. Jadi kalau terputus itu masuk kategori haid yang terputus-putus ya. Oh, Berarti haid dia masih haid. terputus. Iya, gitu. Jadi Berarti misalnya tanggal kita 8, misalkan misalnya tanggal apa haid 8 hari. Misalnya adalah haid 8 hari, berhenti. Hari ke-12 keluar lagi. oke, Berarti masih masih mm, haid karena masih haid masih dikurung waktu 15 hari karena 15 hari. maksimal haid 15. 15. Berarti Iya. kalau selama waktu itu kita melakukan sholat gimana tuh Ustazah? Itu sesuai dengan pendapatnya Imam An-Nawawi. Hmm. Ada dua pendapat ya. Mhm. Pendapat Imam An-Nawawi eh, kalau berhenti untuk haid yang terputus-putus ya, ketika lagi berhentinya, padahal tahu mau keluar lagi, itu tetap sholat, mandi, dan sholat. Kalau misal bulan puasa, puasa. Itu pendapatnya Imam An-Nawawi. Kalau pendapat Imam Ar-Romli, kalau punya kebiasaan haid terputus-putus, ya udah nggak usah sholat, nggak usah mandi, nungguin sampai sesuai kebiasaannya selesai haid sampai tanggal berapa gitu. Misalnya haid 8 hari biasanya, tapi hari kelima ke-6 biasanya terputus-putus tuh. Kalau sama Imam Ar-Romli mah ya udah biarin aja slow sampai hari ke-8 sesuai kebiasaannya. Kalau Imam An-Nawawi nggak boleh, perlu mandi dan sholat setiap kali berhenti. Patokannya bukan kebiasaan ya, patokannya berhenti atau enggak. Kalau berhenti ya udah sholat gitu ya. Mhm. Uh-uh.
Baik-baik Ustazah. Iya. Cukup ini juga ya sebetulnya agak riskan gitu ya Ustazah. Agak Iya. takut sih Ustazah sebetulnya. Takut Yang gitu, agak takut takut-takut gitu kesalahan. berarti dia takwa. Berarti dia takwa, Takut salah Masya aja. Allah. Dan yang sholat sama yang nggak sholat, itu dua-duanya bisa dibenarkan ya dalam mazhab Syafi'i. Yang milih dia, aku hati-hati takut aku mah langsung gue sholat gitu ya, nggak usah nunggu sampai tanggal 8 kayak biasa gitu. Itu berarti dia ngikut pendapat Imam An-Nawawi dan ini pendapat yang rajih. Boleh juga ngikutin pendapat Imam Ar-Romli. Nungguin we kebiasaannya biar selesai. Nanti juga keluar lagi kan. Ya. Nggak usah saling memandang. Kamu eh, ini ya nggak pinter gitu. Udah tauhid lagi, ngapain kayak sholat gitu. Nggak boleh kayak gitu. Yang ngikutin pendapatnya Imam An-Nawawi pun jangan ngejudge. Ih, ngaco. Kan udah tau berhenti. Mendingan juga sholat. Nggak usah begitu. Saling menghormati. Hmm? Baik Ustazah, cukup jelas. Makasih Ustazah. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akhwat wa ummahat. Mungkin tadi ada yang disampaikan ya dari admin katanya kalau misalkan ada yang mau bertanya satu orang lagi mungkin boleh tidak Ustazah? Boleh. Oke. Baik, silahkan ada yang mau bertanya lagi. Tadi katanya ada ya satu orang, kasihan katanya. Hmm. Ya. Ada yang mau bertanya, Ahmad? Silahkan. Satu orang lagi. Oh, maaf tadi Ar-Rafi'i satunya bukan Ar-Romli. Salah ngucapin. Yang pendapat satunya Ar-Rafi'i. Yang pertama An-Nawawi. Yang perlu nunggu, nggak usah mandi dan sholat, itu pendapatnya Ar-Rafi'i. Ya, siapa tadi yang mau bertanya? Ya, Ustazah. Sepertinya tidak ada lagi ya. Baik, Alhamdulillah. mungkin ya Ustazah, mungkin kita tutup saja. Mungkin insya Allah akan dilanjutkan di sesi pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa belajar lagi, bisa bertemu lagi, diberi kesempatan oleh Allah untuk mempelajari fikih lagi di lain waktu. Baik Ustazah, mungkin kita tutup ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan sehingga kajian fikih pada sore hari ini dapat terlaksana dengan baik. Kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh sponsor dari RTQ, DAHT, dan pihak yang telah mendukung terselenggaranya kajian ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan, rezeki, dan memberkahi setiap ikhtiar yang telah diberikan. Kemudian ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh media partner yang telah membantu menyebarluaskan informasi kajian ini, yaitu dari Alam Al-Quran, kemudian Rumah Ibu Tangerang, kemudian Lugotuna, dan Baitul Quran At-Tibyan, Rumah Ilmu Muslimah, dan Al-Qudsiyah Cianjur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap kontribusi yang telah diberikan sebagai amal soleh yang terus mengalir serta lanjut. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan mengikuti kajian pada sore hari ini dengan penuh semangat. Semoga ilmu yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah pemahaman kita tentang fikih darah wanita, serta Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan. Tidak lupa Ustazah Iha Fariha telah menyampaikan ilmu yang itu jelas ya disampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan setiap ilmu materi yang sudah sampaikan kepada kita menjadi amal jariah untuk Ustazah, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan ilmu yang telah Ustazah sampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali di surganya Allah, dan juga mudah-mudahan
kita bisa diberi kesempatan lagi untuk belajar dengan Ustazah di kesempatan yang akan datang. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, memberkahi majelis ilmu ini, mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu berikutnya, dan menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai pemberat timbangan kebaikan akhirat. Barakallahu fiikunna wa akhwat. Jazakumullahu khairan katsiran. Mungkin kita tutup saja acara kajian hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.